Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan produk sayur yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, David Virgiawan, kemudian Arista Widya Klearista, dan Cerelia Adelina Endah Widuri. Yang pertama menyampaikan submateri, ada definisi produk primer, sekunder, dan tersier, kemudian contoh produk primer, sekunder, dan tersier berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi jenis struktur pasar dari produk-produk tersebut. Yang pertama, definisi produk primer, sekunder, dan tersier. Ya, produk primer. Produk primer adalah produk yang menghasilkan bahan dasar yang bisa langsung dikonsumsi. Produksi ekstraktif dari agribisnis merupakan produksi tingkat primer. Produk sekunder merupakan produk yang mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan oleh tingkat produksi primer. Contohnya adalah industri. Kemudian produk tersier adalah produk yang bersifat memperlancar proses produksi dan menyalurkan hasil produksi. Bidang produksi perdagangan dan jasa merupakan produksi tingkat tersier. Selanjutnya, contoh-contoh produk primer, sekunder, dan tersier berdasarkan jenisnya. Contoh produk sayur yang contoh produk primernya yaitu yang pertama cabai, yang kedua tomat, yang ketiga kentang. Di sini sekundernya sambal ABC, saus Indofood, yang ketiga potato standard top. Kemudian produk tersiernya seperti pasarnya ya, supermarket, yang kedua Shopee, yang ketiga GrabFood. Kemudian akan disampaikan oleh Arista Widya Klearista. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait jenis struktur pasar, yakni pada produk primer, yakni yang pertama cabai, struktur pasarnya oligopsoni, tomat oligopsoni, kemudian kentang oligopsoni. Kemudian untuk struktur pasar sekunder, yakni sambal ABC monopsoni, saus Indofood monopsoni, potato standard top monopsoni, dan struktur pasar untuk produk tersiernya yakni supermarket sebagai struktur pasar monopolistik, Shopee sebagai monopolistik, dan GrabFood sebagai monopolistik. Adapun karakteristik produk sayur. Produk pertanian memiliki beberapa karakteristik, sebagian besar berupa bahan mentah atau bahan baku. Yang pertama, membutuhkan ruang yang banyak. Yang kedua, mudah busuk atau rusak. Yang ketiga, tidak seragam. Dan yang keempat, bersifat musiman. Jenis-jenis kerusakan produk hasil pertanian, di antaranya ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan fisik, kerusakan mekanis, kerusakan biologis, dan kimia. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cerelia, dipersilakan. 5 jenis kerusakan. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh adanya mikroba. Yang kedua, kerusakan mekanis berupa memar, tekanan, luka, dan pecah hancur. Yang ketiga, kerusakan fisik akibat terkena insekta atau parasit, tikus, suhu tinggi udara, dan sinar matahari. Yang keempat, kerusakan biologis disebabkan oleh kerusakan fisiologis
Yang kelima, kerusakan kimia dapat disebabkan oleh pengaruh sinar. Terpaan sinar dengan adanya oksigen dapat menyebabkan produk pangan yang berlemak menjadi tengik. Komoditas pertanian dan jenis kerusakannya. Cabai, kerusakan mekanik akibat benturan, gesekan, dan memar selama pengangkutan. Kerusakan biologis terjadi karena adanya respirasi bahan dalam wadah tertutup. Respirasi menyebabkan naiknya suhu sehingga cabai mudah rusak. Tomat, kerusakan fisik yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari sehingga buah tomat dapat mengalami keriput dan layu. Kerusakan mekanis yang biasanya terjadi adalah keran tomat pecah atau hancur. Yang ketiga, kentang, kerusakan mekanis terjadi karena adanya luka tekanan pada saat proses pengiriman. Cara penanganan pasca panen. Cabai dipetik beserta tangkai. Yang kedua, lakukan sortasi. Yang ketiga, lokasi pengumpulan harus terlindungi dari sinar matahari. Yang keempat, tumpukan tidak boleh terlalu padat. Tomat, sortasi untuk memisahkan tomat yang bagus dan yang rusak. Kentang, yang pertama, sortasi dan grading. Yang kedua, wadah kentang berupa kayu, krat, dan waring. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.